say never in MotoGP. Mengenang 9 gelar juara dunia Valentino Rossi. Valentino Rossi lahir di Urbino, Italia pada 16 Februari 1979. Dirinya adalah seorang pembalap tangguh di kejuaraan Grand Prix motor dunia setelah era Michael Duhan. Rossi berhasil meraih titel juara dunia di 4 kelas berbeda dalam waktu 7 tahun berkarir. Sampai saat ini, dirinya masih tercatat sebagai salah seorang pembalap tersukses sepanjang masa. Itu terbukti dengan 9 gelar juara dunia yang dimilikinya. Berikut 9 gelar juara dunia Valentino Rossi yang menjadi kenangan manis untuknya. Yang pertama, gelar juara dunia kelas 125cc di tahun 1997. Rossi memulai debutnya di kejuaraan pada musim 1996 dengan memperkuat tim asal Italia Scuderia EGV Aprilia pada kelas 125cc yang sekarang dikenal dengan kelas Moto3. Di musim perdananya sebagai pembalap profesional, Valentino Rossi menduduki peringkat 9 pada klasemen akhir kelas 125cc. Dari 15 seri yang diikuti, dirinya berhasil 2 kali naik podium dan salah satunya menjadi juara. Karir cerah Valentino Rossi dimulai pada musim keduanya, yakni pada musim 1997 saat ia pindah ke tim Nastro Azzurro Aprilia. Usai melewati 16 race, Rossi mengkoleksi 321 poin. Dirinya mengungguli pembalap asal Jepang, Noboru Ueda, yang menempati posisi 2 dengan perolehan 238 poin. Valentino Rossi bahkan pernah memenangkan seri Grand Prix Indonesia, tepatnya di sirkuit Sentul. Yang kedua, gelar juara dunia kelas 250cc di tahun 1999. Kegemilangan di kelas 125cc membuat Valentino Rossi naik ke kelas 250cc, masih dengan tim yang sama Nastro Azzurro Aprilia. Di musim perdananya di kelas 250cc, Valentino Rossi mengakhiri musim di posisi runner-up di bawah Loris Capirossi yang menjadi juara. Valentino Rossi berganti tim pada musim keduanya di kelas 250cc. Kali ini ia bergabung dengan Aprilia Grand Prix Racing. Sekali lagi, pembalap yang dijuluki The Doctor ini mampu meraih total 309 poin dan memenangi 9 dari 16 seri yang digelar dengan motor Aprilia RS250. Yang ketiga, gelar juara dunia kelas 500cc di tahun 2001. Setelah meraih kesuksesan di kelas 250cc, membuat Honda tertarik untuk menggait Rossi. Saat itu dirinya naik ke kelas 500cc dengan tim Nastro Azzurro Honda. Pada musim pertama bersama pabrikan asal Jepang, The Doctor juga tak langsung meraih gelar juara dunia setelah hanya 2 kali naik podium, yakni di Grand Prix Inggris dan Brasil. Rossi baru menjadi juara dunia pada musim keduanya. Dirinya total meraih 325 poin dan memenangi 11 seri. Di kelas 500cc saat itu, Rossi bertarung ketat dengan Max Biaggi yang membela Yamaha. Persaingan dengan sesama pembalap Italia itu berhasil dimenangkan oleh Valentino Rossi. Yang keempat, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2002. Pada musim 2002, terdapat perubahan regulasi motor. Kapasitas mesin dinaikkan dari yang awalnya 500cc menjadi 990cc. Alhasil, nama kejuaraan pun berubah dari 500cc ke MotoGP. Di musim tersebut, Rossi masih bersama tim pabrikan Repsol Honda. Dirinya pun langsung menjadi juara dunia pada musim perdana MotoGP. Saat itu, Rossi total mengumpulkan 355 poin dan memenangi 11 seri. Ia unggul 140 poin dari Max Biaggi di posisi 2. Bahkan di musim tersebut, Rossi sempat 7 kali memenangi race secara beruntun, tepatnya pada seri ketiga hingga 9. Rossi sukses menjadi juara dengan motor Honda RC211V.
Yang kelima, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2003. Pada musim kedua bersama Repsol Honda, Rossi mampu mempertahankan gelar juara dunia. Saat itu The Doctor masih menggunakan motor yang sama, yakni Honda RC211V. Penampilannya di musim 2003 jauh lebih matang. Ia selalu naik podium dari 16 race yang dilewati. Alhasil, pembalap berpaspor Italia itu kembali keluar sebagai juara dunia setelah mengkoleksi 357 poin. Pesaing utama Rossi saat itu ialah rider asal Spanyol, Setegi Bernau, yang finish di posisi 2 dengan raihan 277 poin. Yang keenam, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2004. 3 musim bersama Repsol Honda dan menyabet 3 gelar juara dunia, tak membuat Rossi ragu untuk mencoba peruntungan baru. Rossi hengkang dan bergabung bersama tim Gauloises Fortuna Yamaha pada tahun 2004. Saat itu, Rossi menggantikan posisi Max Biaggi. Tak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan Yamaha. Dirinya langsung meraih gelar juara dunia dengan memenangi 9 seri dan mengumpulkan 304 poin bersama motor YZR-M1. Di musim tersebut, Rossi kembali bertarung sengit dengan Setegi Bernau demi gelar juara ke-6-nya. Yang ketujuh, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2005. Pada MotoGP 2005, Rossi berhasil mengkoleksi gelar ketujuhnya di kelas MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada MotoGP 2005, ia tampil sangat dominan dan meraih gelar juara dunia dengan total 367 poin. Kala itu, ia unggul 147 poin dari runner-up Marco Melandri. Pada musim ini, Rossi naik podium sebanyak 11 kali dari total 17 race. Dirinya bahkan finish 3 besar sebanyak 16 kali. Ini artinya ia hanya sekali gagal tembus podium. Namun ada satu hal yang tak bisa dilupakan, yaitu aksi overtake Valentino Rossi terhadap Setegi Bernau di MotoGP Jerez 2005. Pada saat itu, Rossi masuk dari dalam tikungan untuk menyalip Bernau hingga akhirnya mereka berdua mengalami kontak. Malang, Setegi Bernau harus terdampar di gravel sedangkan Rossi sukses melenggang naik ke podium. Yang ke-8, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2008. Musim 2008 dinilai sebagai musim terbaik Valentino Rossi. Meski di balapan pembuka gagal naik podium, Rossi mampu membayarnya pada seri berikutnya di MotoGP Spanyol. Ia mengakhiri perlombaan di sirkuit Jerez itu dengan naik podium kedua. Begitu juga di GP Portugal, ia berhasil naik podium ketiga. Pada musim itu, Rossi meraih 9 kemenangan dan 7 podium. Pembalap asal Italia tersebut juga tercatat berhasil 7 kali menempati pole position. Atas aksi gemilangnya, Rossi berhasil mengumpulkan total 373 poin di akhir musim. Ini menjadi poin terbanyak yang berhasil diraihnya selama menjalani karir di ajang MotoGP. Yang ke-9, gelar juara dunia kelas MotoGP di tahun 2009. Valentino Rossi memastikan diri menjadi juara dunia di MotoGP 2009 setelah menempati posisi ketiga di GP Malaysia. Pembalap Ducati asal Australia, Casey Stoner, menempati posisi pertama. Sementara itu, pembalap Spanyol Dani Pedrosa berada di posisi kedua. Sejatinya, Rossi saat itu sudah unggul 38 poin dari pesaing terdekatnya Jorge Lorenzo. Ia hanya butuh finish di posisi 4 besar untuk mempertahankan gelar juara dunia. Saat itu, setelah beberapa kali saling salib, Lorenzo yang baru 2 tahun di MotoGP akhirnya berhasil berada di posisi depan setelah melewati ujung trek lurus. Tak disangka, Rossi secara mengejutkan melakukan manuver di tikungan terakhir dan merebut trofi ke-9 sepanjang karir profesionalnya di balapan Grand Prix tersebut. Saat ini, dominasi MotoGP masih dipegang oleh pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Mampukah Valentino Rossi membuktikan dirinya belum habis dan meraih gelar juara dunia ke-10-nya? Atau mungkin Marquez akan menyamakan jumlah gelar juara Rossi di tahun ini? Kita tunggu ya Sobat MotoGP semua kiprah Rossi di musim ini.
Like, share, komen, dan subscribe ya sobat semua. MotoGP Reborn ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.